Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Alma Zulfa. Tabir kelam dan yang paling menyeramkan telah kubuka kembali di Mazulari atau Alma Zulfa Story episode kali ini. Nah, kita intro terlebih dahulu. Sugeng rawuh para sobat Mazul, monggo sareng nglestarekaken budaya. Di berbagai daerah di Pulau Jawa, ada satu nama yang membuat merinding orang selama ratusan tahun. Namanya Genderuwo. Sosok berbulu lebat, tinggi besar, dan juga bermata merah. Mengerikan. Matanya merah sangka. Nah, seperti itulah ya. Dan sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang sunyi dan juga sangat sunyi banget lah pokoknya, dan yang jarang dijamah oleh manusia. Hingga hari ini cerita Genderuwo masih menjadi terus-menerus diceritakan dari generasi ke generasi, dari desa-desa terpencil hingga ke kota-kota besar. Tapi pertanyaannya, apakah Genderuwo benar-benar ada ataukah ia hanya mitos belaka yang berkembang di tengah masyarakat? Di episode kali ini kita akan menelusuri fakta budaya, sejarah, dan berbagai kesaksian yang membuat sosok ini tetap menjadi salah satu makhluk yang paling ditakuti oleh orang-orang atau masyarakat di Indonesia. Genderuwo bukanlah sosok yang berasal dari film horor modern, karena keberadaannya telah lama dikenal dari tradisi masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan rakyat Jawa, Genderuwo digambarkan sebagai sosok makhluk gaib penunggu tempat-tempat yang dianggap angker, seperti hutan, pohon besar, dan juga bangunan kosong atau lokasi yang jarang dijamah oleh manusia. Para ahli budaya menilai bahwa cerita ini atau kisah Genderuwo ini merupakan bagian dari folklore atau cerita rakyat yang berkembang selama berabad-abad. Sama seperti legenda roh penjaga hutan, penjaga gunung, atau sungai, dan lain sebagainya yang juga ditemukan di berbagai budaya dunia. Artinya secara akademis Genderuwo merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Nusantara. Namun justru karena diceritakan atau diwariskan selama ratusan tahun, ceritanya menjadi semakin kuat dan menyeramkan. Dalam berbagai cerita rakyat Jawa, Genderuwo hampir selalu digambarkan dengan ciri-ciri yang begitu mirip. Tubuhnya sangat besar, lebih tinggi dari manusia biasa, seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu hitam tebal dan matanya merah menyala dalam kegelapan. Seperti itu, mata dia merah sangka. Nah, seperti itu. Dan keberadaannya sering ditandai dengan perubahan suasana yang mendadak. Udara lebih terasa mencekam atau dingin biasanya. Hewan-hewan tiba-tiba diam dan muncul perasaan seperti diawasi oleh sesuatu. Menariknya, meskipun gambaran fisiknya cukup konsisten, tidak ada satupun deskripsi yang benar-benar sama. Karena semua itu berasal dari cerita dan pengalaman pribadi masyarakat, bukan dari bukti yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Inilah bagian yang membuat cerita atau legenda Genderuwo ini sulit untuk hilang. Selama puluhan bahkan ratusan tahun, kesaksian tentang sosok ini terus muncul. Banyak orang yang mengaku melihat sosok besar berada di antara pepohonan, dan banyak orang yang mengaku mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah dan atau merasakan kehadiran sesuatu yang sangat mencekam saat berada sendirian di tempat yang sepi. Namun hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mampu membuktikan bahwa Genderuwo sebagai sosok yang nyata. Sebagian peneliti menjelaskan bahwa pengalaman seperti ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, ketakutan. Yang kedua, sugesti, kondisi lingkungan, dan juga lingkungan yang sangat gelap, kelelahan, atau fenomena psikologis yang membuat otak kita menafsirkan bayangan seperti sosok tertentu. Tapi
Bagi mereka yang pernah melihat secara langsung dan pernah mengalami sendiri, penjelasan tersebut seringkali masih belum cukup karena apa yang mereka lihat terasa terlalu nyata untuk disebut ilusi. Nah, para antropolog memiliki pandangan yang sangat menarik. Menurut mereka, kisah makhluk seperti genderuwo ini memiliki fungsi sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat. Dahulu cerita-cerita seperti ini digunakan untuk mengingatkan kepada anak-anak agar tidak berjalan-jalan atau bermain jauh ke hutan dan juga tidak keluar pada saat malam hari serta tidak memasuki tempat-tempat terlarang atau berbahaya. Dengan kata lain, cerita horor menjadi alat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi tersebut berkembang menjadi bagian dari identitas budaya dan genderuwo menjadi salah satu tokoh yang paling terkenal dalam dunia mistis Indonesia. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah ini. Tidak ada penelitian ilmiah yang berhasil membuktikan keberadaan genderuwo, tidak ada foto yang dapat diverifikasi, tidak ada sampel biologis, tidak ada bukti fisik yang diakui dunia sains, tidak ada yang lain lagi juga. Tetapi di sisi lain, cerita tentang sosok ini terus muncul dari berbagai daerah yang saling berjauhan. Bahkan seringkali ya guys ya, maaf agak tipu sedikit. Dan seringkali deskripsinya semua hampir sama. Dan juga inilah yang membuat legenda genderuwo sulit untuk hilang. Berada di wilayah abu-abu, di antara kepercayaan, pengalaman pribadi, dan fakta ilmiah secara memang sebuah misteri yang hingga kini belum pernah ada yang bisa memecahkannya. Mungkin genderuwo hanyalah cerita rakyat, mungkin juga ia adalah simbol ketakutan manusia terhadap tempat-tempat yang belum mereka kenal, atau mungkin ada sesuatu yang memang belum mampu dijelaskan secara ilmu pengetahuan modern. Yang pasti, selama hutan-hutan tua masih berdiri, selama malam masih menyelimuti tempat-tempat sunyi, dan selama manusia masih menyimpan rasa takut tentang kegelapan, nama genderuwo akan terus hidup, diceritakan, dibisikkan, dan ditakuti. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah yang berhasil kita lihat, melainkan apa yang mungkin sedang melihat kita dari balik kegelapan. Oke guys, Sobat Mazul, mungkin itulah tadi sedikit cerita dari tentang legenda genderuwo. Nah, oke, mohon maaf apabila aku ada kesalahan dalam bercerita. Silakan kalian bisa membenarkannya di kolom komentar ya. Dan ya seperti biasa lah ya, kalau ingin request tentang yang cerita-cerita yang horor lainnya, silakan kalian bisa bercerita di kolom komentar atau nanti aku kasih link untuk ceritanya. Oke, dan terima kasih. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, lestarikan terus seni budaya Indonesia dan Nusantara. Salam Mazul Lovers.